Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti materi kelas 10 kurikulum sekolah penggerak atau pusat keunggulan tahun 2021. Marilah sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, kita sama-sama berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan, agar diberikan kelancaran, dan juga agar kita diberikan keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kali ini kita berada di semester genap di pembahasan menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Setelah mempelajari materi tentang menghindari akhlak mazmumah, sikap temperamental atau ghadab, dan membiasakan akhlak mahmudah, kontrol diri, dan berani membela kebenaran, maka saya akan kompeten untuk aku bertekad untuk menjadi orang yang sabar dan tidak mudah marah. Kita juga harus berani membela kebenaran dan keadilan. Dengan menghindari sikap temperamental atau ghadab, kita bisa hidup nyaman dan berkah dengan membiasakan untuk kontrol diri dan membiasakan sikap berani dalam kebenaran. Aku juga bertekad untuk selalu mengontrol, menjaga diri. Setiap manusia terlahir dengan fitrah dan sifat masing-masing. Ada yang terlahir dengan sifat yang tenang, santun, mudah beradaptasi, dan ramah kepada setiap orang. Ada juga yang memiliki sifat bawaan pemurung, pendiam, mudah marah, mudah tersinggung, dan lain sebagainya. Di sekitar kita, orang yang mudah tersinggung dan mudah marah sering disebut dengan temperamental, yaitu kondisi di mana amarah seseorang dapat meningkat dengan cepat, dan apabila kondisi seperti itu dibiarkan terus-menerus, maka tentu akan berpengaruh terhadap aktivitas dan sosialisasi mereka dengan lingkungan sekitarnya. Sifat temperamental yang tidak dikendalikan dan tidak diupayakan untuk dirubah ibarat menyimpan bom waktu, karena akan berpotensi untuk mendatangkan masalah dari waktu ke waktu. Oleh karena itulah, baik dalam Al-Quran maupun hadis, banyak sekali dalil yang melarang seorang mukmin untuk memiliki sifat pemarah dan temperamental, karena akan mendatangkan kerugian baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain pada kehidupan di dunia hingga kehidupan di akhirat. Sehingga seorang mukmin harus bekerja keras untuk menahan amarahnya agar terhindar dari hal-hal yang merugikan. Sebaliknya, seorang mukmin harus mampu menjaga dan mengontrol dirinya. Godaan setan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama datang silih berganti menguji keimanan dan kemampuan kita untuk mengendalikan diri setiap hari. Apabila kita tidak mampu mengontrol diri dan mengikuti bisikan dan godaan untuk melakukan hal-hal yang terlarang tersebut, maka tentu saja kita akan terjerumus ke dalamnya. Namun, apabila kita mampu mengontrol diri dengan baik, maka kita akan terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Seorang muslim juga harus memiliki sifat berani membela kebenaran. Berani yang harus dilakukan oleh seorang muslim adalah keberanian yang berlandaskan kepada kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan serta perhitungan semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah. Baik, kita sampai kepada menghindarkan diri dari sifat temperamental. Namun sebelumnya, mari kita lihat dulu apa sih definisi sifat temperamental atau ghadab itu. Sifat temperamental atau sifat mudah marah dalam bahasa Arab berasal dari kata ghadab, dari kata ghadiba, yaghdibu, ghadaban. Menurut istilah, ghadab berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Lawan daripada ghadab yaitu ridha atau menerima dengan senang hati atau murah hati, tidak cepat marah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ausini qala la taghdab." Faraddada miraran qala la taghdab. Rawahul Bukhari. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku wasiat." Beliau menjawab, "Janganlah engkau marah." Lelaki itu mengulang-ulang permintaannya, namun Nabi SAW selalu menjawab, "Janganlah engkau marah." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lantas apa yang menjadi penyebab sifat temperamental itu?
atau ghadab. Marah atau ghadab adalah situasi yang normal dan manusiawi karena ia merupakan sifat yang melekat pada tabiat seseorang. Namun, seorang mukmin harus berusaha mengendalikan sifat marah tersebut dan berlatih dengan cara menjauhi sebab-sebab yang dapat menimbulkan kemarahan dan jangan mendekati hal-hal yang mengarah pada situasi yang dapat memancing. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui dan mengenali hal-hal yang dapat menyebabkan kemarahan. Secara umum, penyebab kemarahan terdiri dari dua faktor. Kehidupan manusia terdiri dari dua unsur, yaitu jasmaniah atau fisik dan rohaniah atau psikis. Keduanya harus mendapatkan porsi perhatian yang seimbang. Adapun yang menjadi penyebab kemarahan secara fisik adalah satu, kelelahan yang berlebihan. Orang yang secara fisik terlalu lelah dalam bekerja, bisa saja hatinya menjadi sensitif. Kekurangan zat-zat tertentu dalam otak, misalnya kekurangan zat asam, maka otot-otot akan menjadi tegang. Yang ketiga, reaksi hormon kelamin. Hormon kelamin pun dapat menjadi penyebab seseorang menjadi mudah marah dan sensitif. Misalnya, seseorang yang sedang mendekati siklus haid. Faktor psikis yang dapat menyebabkan sifat temperamental atau mudah marah sangat erat kaitannya dengan karakter. Berikut ini adalah beberapa sebab secara psikis yang dapat memunculkan amarah seseorang, yaitu satu, ujub, bangga terhadap diri sendiri. Rasa bangga seseorang terhadap diri sendiri apabila tidak dikendalikan dengan nilai-nilai ajaran agama. Yang kedua, perdebatan atau perselisihan. Debat adalah adu argumen antara satu pihak dengan pihak lain, memutuskan atau mendiskusikan tentang sebuah perbedaan. Akibat buruk yang ditimbulkan dari sebuah perdebatan di kalangan masyarakat sangatlah banyak. Itulah sebabnya Islam melarang terjadinya perdebatan. Karena jika tidak didasari dengan nilai-nilai dan ajaran Islam yang benar, perdebatan tersebut dapat menimbulkan kemarahan. Yang ketiga, senda gurau yang berlebih. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai. Yang keempat, ucapan yang keji dan tidak sopan. Ucapan yang berupa celaan, hinaan, umpatan, atau perkataan yang menyesakkan dada kepada orang lain. Yang kelima, sikap permusuhan kepada orang lain. Seseorang yang memiliki bibit kebencian dan tidak suka kepada orang lain cenderung akan memusuhi orang lain dengan segala cara.